Jadi Bandeng Sultan itu sendiri berdiri dari tahun 2019. Usaha ini kami rintis berdua dengan almarhum suami saya. Kami melihat peluang di Sulawesi Selatan itu banyak penghasil ikan bandeng yang sangat melimpah. Nah, dari situ kami berinisiatif untuk meningkatkan nilai tambah dari ikan bandeng itu sendiri dengan melakukan inovasi, di mana kami mengolahnya menjadi bandeng cabut duri dan olahan ikan bandeng lainnya. Baik di awal-awal mungkin saya sama almarhum suami itu terjun langsung memilih ikan yang berkualitas seperti yang tidak bau tanah, yang segar, yang mudah dicabut seperti itu. Semakin ke sini alhamdulillah kami sudah punya mitra untuk supplier dari ikan bandeng. Beliau sudah tahu bagaimana kualitas yang kami butuhkan, ukuran yang kami butuhkan seperti itu. Jadi bukan kami langsung yang terjun, tapi sudah memang ada mitra yang khusus untuk sortir kualitas dari ikan itu. Jadi pertama kami merintis bisnis itu mulai dari pengambilan ikan, mulai dari produksi, packing, sampai pengantaran pun kami lakukan berdua. Saat itu kami belum memiliki pegawai sama sekali, jadi semua saya handle berdua dengan almarhum suami. Kami kerja dari subuh sampai dengan maghrib. Dari subuh kami kerja ambil ikan di pelelangan ikan, untuk selanjutnya kami produksi. Karena hanya berdua dengan almarhum suami, jadi saya kerja sampai maghrib. Ikan 100 ekor itu saya lanjut malamnya itu pengantaran. Kalau bukan sesudah maghrib ataupun sesudah isya, kami lanjut pengantaran. Kenapa saya antar saat itu juga? Karena saat itu kami memang lagi di titik terendah, lagi minus. Kami tidak mempunyai alat produksi, tidak ada freezer untuk pembukaan ikan. Jadi harus memang diantar di hari yang sama supaya ikan yang kami produksi itu tidak membusuk. Pengantaran dilakukan setelah sholat isya, bahkan biasa sampai jam 12 malam kami keliling mengantar ikan di seluruh kota Makassar. Jadi awal titik terendah saya itu kehilangan almarhum suami saya di pertengahan tahun 2023 itu. Saya merasa harus ketika saya kehilangan support system terbaik, di mana beliau partner hidup dan partner bisnis saya harus mencari support system dari luar untuk bisa menjalankan bisnis ini. Dengan cara saya mengikuti berbagai kompetisi bisnis dari beberapa instansi. Harapannya dengan mengikuti beberapa kompetisi bisnis itu, saya bisa mendapatkan support system baru, bisa mendapatkan teman baru yang bisa menjadikan tempat saya berbagi dan mencari permasalahan dari bisnis saya. Jadi di awal itu saya itu
dari almarhum. Jadi awal saya merintis usaha ini berdua sama almarhum suami saya, yang dimana kami seorang couple-partner, dan di pertengahan tahun 2023 qadarullah suami saya meninggal dunia. Nah di saat itu saya melanjutkan bisnis itu sendiri sampai sekarang. Jadi waktu itu Ibu Ratna pertama kali datang di kantor kita itu kurang lebih di tahun 2023. Waktu itu memang beliau yang antar itu adalah almarhum suaminya. Jadi almarhum suaminya itu dia mengantar Ibu Ratna untuk belajar ceritanya di inkubator. Nah, kemudian di sana dia bisa ketemu dengan banyak sekali pengusaha-pengusaha ya yang bisa bareng belajar dengan dia. Nah, akhirnya dia juga merasa nyaman dengan inkubator karena merasa bahwa dia punya ekosistem, dia punya komunitas untuk tumbuh bersama gitu. Jadi memang waktu itu dia juga cerita bahwa dia bingung juga sebenarnya gitu ya bagaimana caranya menjalankan usaha, apalagi waktu itu dia terkena musibah, suaminya meninggal gitu ya, dan dia menemukan support sistemnya itu dari inkubator itu. Maka dari situ kita senantiasa bantu beliau, kita bantu untuk bagaimana caranya supaya beliau bisa dapat tempat untuk konsultasi usaha, kemudian bisa mengikuti berbagai macam pelatihan. Bahkan sekarang kita juga bisa bukakan akses untuk ke perbankan kah atau ke retail supaya bisa lebih luas lagi jaringan pasar dari Bandeng Sultan itu sendiri. Untuk skill cabut tulangnya itu sendiri sebenarnya ide dari almarhum suami. Beliau belajar otodidak dari YouTube. Jadi betul-betul memang betul dari ide langsung, dia nggak mengikuti pelatihan apapun, jadi dia belajar dari YouTube. Untuk varian dari Bandeng Sultan itu di awal itu hanya satu varian, bandeng tanpa tulang original, dan di saat itu juga belum ada kemasan, belum ada brandnya, belum ada kemasannya, hanya plastik biasa. Produk kami itu di rebranding, brandnya, kemasannya itu berubah menjadi kemasan yang vakum, ada brandnya, dan itu semakin meningkatkan brand dari Bandeng Sultan itu sendiri. Seiringnya berjalannya waktu juga kami melihat riset dari para customer, permintaan dari customer untuk menambah varian. Jadi kami menambah varian-varian dari olahan Bandeng Sultan itu sendiri. Yang pertama yang original, yang selanjutnya kami mencoba olahan bandeng presto tulang lunak. Untuk selanjutnya secara bertahap sesuai dengan permintaan pasar, kami menambah varian terus-menerus untuk mengikuti persaingan pasar supaya bisa unggul di pasar. Nah, dari situ menjadi titik balik di Bandeng Sultan itu sendiri, karena produk kami yang awalnya logonya masih ala kadarnya, belum sesuai dengan kaidah brand, produk kami di rebranding, kemasan kami direvisi ulang supaya bisa meningkatkan nilai jual, bisa brandingnya semakin kuat, seperti itu. Saya juga belajar ilmu-ilmu bisnis, bagaimana meningkatkan penjualan, bagaimana nge-branding produk kami, bagaimana mendistribusikan produk. Di situ penjualan saya merasa saya lebih meningkat. Dirinya Ibu Ratna sendiri sebenarnya ada banyak sekali ya yang bisa kita pelajari gitu ya, terutama dari sosok keinginan untuk terus belajar. Jadi Ibu Ratna itu tinggi sekali gitu keinginannya untuk terus belajar. Jadi dia berusaha untuk mencari gimana ya kalau misalkan saya stuck di sini atau saya terhambat di sini, apa yang harus saya lakukan gitu. Dan itu
kita juga jadi teman diskusinya dia gitu ya. Atau misalkan dia mencoba untuk mengambil opportunity baru gitu. Karena memang biasanya meskipun kita kompeten gitu ya, tapi biasanya ada keraguan gitu. Nah, biasanya dia butuh dorongan. Dia butuh dorongan, udah Bu ambil aja gitu. Ini kapan lagi kita bisa daftar yang seperti ini? Kapan lagi kita bisa dapatkan kesempatan untuk bisa tampil lebih baik lagi gitu ya, usahanya bisa tumbuh lebih cepat lagi usahanya. Maka kita bantu seperti itu. Pokoknya Ibu Ratna, saya bisa bilang salah satu mitra kita gitu ya. Bahkan sekarang Ibu Ratna bukan lagi jadi peserta, biasanya kita panggil dia menjadi narasumber, kita panggil dia menjadi mentor gitu ya, untuk membantu usaha-usaha yang baru merintis lainnya. Tiga bulan kami monoton mengantar semua produksi kami handle berdua, pengantaran sampai tengah malam, bahkan sampai jam 12 malam karena kami tidak memiliki freezer tersebut. 3 bulan kemudian muncullah COVID-19. Nah, di situ banyak pegawai yang di PHK, banyak orang-orang yang dirumahkan seperti itu. Nah, maka dari itu justru di situ menjadi ajang mumpung untuk bisnis kami karena banyak orang dirumahkan, banyak orang tidak bisa membeli makanan untuk keluar rumah, aksesnya terbatas seperti itu. Di situ banyak orang-orang khususnya di wilayah Sulawesi Selatan itu ibu rumah tangga itu mencari lauk yang praktis, yang siap olah, yang bisa daya simpannya lama seperti itu. Nah, Bandeng Sultan itu solusi dari permasalahan ibu-ibu di saat COVID-19. Di situ karena produk kami sudah tidak ada tulang, dikemas dalam bentuk frozen food, itu sangat cocok untuk ibu-ibu yang membutuhkan produk tersebut. Nah, selain itu juga di saat COVID-19 itu banyak pegawai yang dirumahkan. Seiring dengan meningkatnya kapasitas produksi kami sudah mulai kewalahan. Akhirnya banyak berdatangan para pegawai, para orang-orang yang ingin mencari pekerjaan tambahan. Kalau awal-awal itu Kak cuma 5 orang berapa, karena awal-awal tuh enggak terlalu banyak juga pegawainya. Jam kerjanya itu tergantung datang ikan Kak. Biasa datang jam 8, saya bagian sisi, saya kerja setelah ada kurir yang datang. Kalau dari awal itu bisa 100 sampai 50, kalau sekarang sudah capai 200 sampai 500, 1000 juga bisa. Tergantung orderan Kak. Menurut saya sosok Ibu Ratna sebagai bos saya, beliau juga seorang wanita tanggung yang pekerja keras. Beliau juga yang pemimpin yang bertanggung jawab. Sejak saya kenal bersama suami beliau, banyak pengalaman yang dia beri ke kita. Selama saya bekerja di sini, mungkin sudah menghasilkan impian saya, sudah membangun rumah. Selama saya kerja di sini, saya mengagumi Bu Ratna sebagai bos saya. Selama saya bekerja di sini, orangnya baik dan ramah, terus sudah berkenal sama Ibu Ratna ini bersama suaminya sudah 5 tahun. Orangnya baik dan dia juga bisa disepertikan kayak keluarga, kakak atau teman. Untuk saat ini karyawan Bandeng Sultan sendiri itu ada 11 orang, salah satunya yaitu kurir, termasuk kurir. Untuk seleksinya sendiri itu saya nggak terlalu
mencari yang spesifikasi khusus karena saya merasa saya memang niat kami menjalankan bisnis itu untuk menjadi jembatan rezeki untuk orang lain, memberdayakan masyarakat khususnya ibu-ibu rumah tangga yang tidak memiliki pekerjaan. Jadi mungkin kalau di perusahaan-perusahaan lain ibu-ibu rumah tangga yang mungkin pendidikannya kurang, yang dari segi kualifikasinya kurang, mereka tidak diterima. Nah, saya berharap mereka, siapa lagi yang bisa menerima mereka kalau bukan dari kita. Jadi saya tidak memiliki spesifikasi khusus, yang penting mereka mau belajar skill-skill cabut tulang misalnya, olahan ikan bandeng. Mereka mau belajar, terus belajar, mengikuti aturan yang ada di Bandeng Sultan, memiliki attitude yang baik, itu saja. Kita ketemu dengan Ibu Ratna, di mana Ibu Ratna memang akhirnya menumpahkan air mata juga gitu ya, menumpahkan air mata bahwa memang dia kehilangan sosok suami seperti itu ya, yang selama ini senantiasa mendukung dia gitu. Dan akhirnya ternyata pada saat ditanyakan, oh ternyata salah satu pesan yang disampaikan oleh suaminya juga kepada Ibu Ratna adalah teruslah beraktivitas di inkubator gitu, karena ini nanti akan bantu dia untuk tumbuh. Akhirnya memang sedikit demi sedikit dia juga bisa menjadi lebih kuat, lebih independen ya, dan akhirnya usahanya juga makin lebih besar sekarang ya. Bahkan sekarang Ibu Ratna juga bisa memberdayakan ibu-ibu yang ada di sekitarnya gitu ya. Seperti yang kita lihat di Bandeng Sultan ada banyak sekali yang sekarang didukung gitu ya oleh Ibu Ratna dalam ekonominya. Agar bisa tetap bertahan di atas persaingan pasar, tentunya yang pertama kita harus memiliki, seperti tadi, kita memiliki dari segi mental sendiri, mental seorang pebisnis, bahwa kita harus pantang menyerah, kita mempunyai keyakinan bahwa apapun yang kita jual pasti akan laku, pasti akan ada pembelinya. Kita harus mempunyai keyakinan itu sendiri. Yang kedua, tentunya kita harus terus upgrade ilmu kita, skill kita, upgrade diri, upgrade bisnis dengan mengikuti berbagai ilmu-ilmu mentoring yang sekarang mungkin banyak sekali instansi-instansi mengadakan program-program mentoring bisnis secara gratis. Nah, itu bisa menjadi peluang buat kita para UMKM itu bertumbuh dan bisa bersaing di atas persaingan pasar. Pertama, kenapa kemarin itu kami bisa Bandeng Sultan bisa bertanda tangan MU dengan Amerika Serikat. Yang pertama itu saya ikuti program BRI Expo. Nah, di situ kami melakukan business matching dengan pihak yang di Amerika Serikat itu. Untuk selanjutnya saya menyampaikan proposal bisnis saya, produk-produk saya, dan ternyata beliau tertarik dengan produk Bandeng Sultan itu sendiri. Perbedaan antara pasar lokal dan pasar internasional tentunya yang paling mencolok itu soal legalitas. Nah, kalau untuk pasar lokal mungkin kita nggak terlalu untuk legalitas itu bisa ditoleransi. Misalnya kita menjual ke ibu-ibu rumah tangga, suplai ke rumah makan untuk produk, khususnya produk Bandeng Sultan, itu mungkin untuk legalitas nggak terlalu ketat seperti itu. Nah, kalau untuk internasional itu betul-betul kita dari legalitas itu harus dilengkapi, dan produk itu betul-betul yang grade A, misalnya grade A yang betul-betul memang produknya sudah terpilih dan tersortir dengan baik. Saran saya yang paling pertama adalah manfaatkan teknologi.
teknologi percepatannya itu luar biasa sekali. Yang jadi pertanyaan adalah apakah kita bisa mengikuti pertumbuhan teknologi itu sendiri. Selain dari konsultan, kita bisa dapat dari artificial intelligence. Yang penting cara pakainya kita tahu, terutama memberikan mereka data yang sesuai, memberikan data yang bisa mereka olah supaya kita bisa mendapatkan insight dari data tersebut. Yang kedua, kita harus pandai membaca pasar. Jadi pasar ini dia sekarang sangat fluktuatif, gitu ya. Mereka sangat berubah-ubah karena ada namanya sosial media, ada tren yang terbentuk dari sosial media itu sendiri. Nah, kita harus bisa membuat produk yang nilainya itu bisa kita juga sesuaikan dengan tren-tren yang terjadi saat ini. Yang berikutnya adalah jangan pernah berhenti belajar, jangan pernah merasa puas, jangan pernah merasa kenyang, selalu lapar, selalu haus. Kita harus senantiasa mencari, gitu ya, di mana tempat-tempat yang bisa bantu kita untuk tumbuh. Saran saya selalu mengaplikasikan dan selalu mengingatkan kepada teman-teman bahwa semua orang adalah guru, semua tempat adalah sekolah. Karena tidak ada investasi yang bodong kalau misalkan kita investasi ke diri sendiri, terutama ilmu. Gitu. Ya, kalau misalkan kita investasi ilmu, kita bisa pakai dimanapun itu. Entah kita jadi profesional, entrepreneur, entah kita menjadi apapun lah, gitu ya. Kalau misalkan kita meningkatkan pendidikan kita pasti lebih punya peluang lebih besar. Tetap semangat untuk mengembangkan bisnis teman-teman, tetap selalu inovasi bisnis teman-teman, jangan lupa untuk terus upgrade diri, upgrade bisnis, upgrade skill, karena kita tidak tahu apa yang akan terjadi ke depannya, karena seperti diketahui bersama bahwa kehidupan ini sangat dinamis, hati seseorang berubah-ubah, jadi kita jangan selalu merasa di zona nyaman, karena kita nggak tahu apa yang akan terjadi di depannya. Maka dari itu kita harus mempersiapkan mental, mempersiapkan segalanya, salah satunya ilmu-ilmu bisnis, karena kita seorang pebisnis, jadi kita harus terus berinovasi, terus belajar, mengupgrade diri, upgrade skill seperti itu, supaya kita tidak tertinggal. Dan kalaupun kedepannya kita ada ujian yang akan datang, misalnya di bisnis kita sudah siap dan kita bisa segera cepat mencarikan solusi karena kita sudah memiliki ilmu-ilmu